Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bil hawaiju وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولأصحابه ولذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Teman-teman Aswaja dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat semuanya, para alim, para ulama, para guru, teman-teman santri dimanapun berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala cita-cita Anda, segala hajat, segala kebutuhan, segala apa yang dicita-citakan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Anda semuanya terlimpahkan segala rahmat, segala rezeki yang halal dan thayyibah wal barakah. Mudah-mudahan segala aktivitas Anda diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya bisa menyapa Anda semuanya. Dalam kesempatan ini kita akan membahas yaitu tentang sholawat nariyah. Mengapa Salafi Wahabi sangat takut dengan sholawat nariyah? Apa penyebabnya? Salafi Wahabi begitu gentar, begitu ngeri, begitu ketakutan ya ketika dia mendengar sholawat nariyah. Ya baru mendengar nama sholawat nariyah aja sudah ketakutan, apalagi kalau mendengar redaksi dari sholawat nariyah. Pasti akan kepanasan ya. Kelompok Salafi Wahabi akan kepanasan ketika mendengar sholawat nariyah. Ya. Nah, sholawat nariyah ini dikarang oleh Syekh Ahmad At-Tazi, sehingga disebut juga sholawat taziyah ya, atau sholawat tafrijiyah ya. Ini dikarang oleh Syekh Ahmad At-Tazi Al-Maghribi. Al-Maghribi berarti Maghrib. Maghrib itu artinya adalah Maroko ya, beliau adalah dari negeri Maroko. Walaupun begitu, sholawat ini sangat populer di Nusantara di Indonesia, terutama diamalkan oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan menjadi amalan rutin, menjadi amaliyah-amaliyah yang dicari segala fadilah atau keutamaan-keutamaannya, rahasia-rahasianya. Maka tidak aneh jika sholawat ini memiliki banyak keutamaan-keutamaan dan banyak orang yang ingin memiliki cita-cita atau ingin terkabul segala hajatnya, banyak mengamalkan sholawat nariyah. Ya, jadi banyak sekali hajat manusia, hajat orang-orang yang alhamdulillah dengan wasilah perantara sholawat nariyah ini segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, ini alasannya kenapa kelompok Salafi Wahabi sangat takut dengan sholawat nariyah. Bahkan saking takutnya mereka sering teriak syirik dan syirik ketika mendengar sholawat nariyah. Benarkah ada redaksi kesyirikan di dalam sholawat nariyah? Ya, kalau kita amati dalam redaksi ini,
ini sebenarnya tidak ada sama sekali kalimat atau kata-kata yang mengandung kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah atau mengkultuskan Nabi Muhammad. Ini tidak ada sama sekali di sini. Ya. Nah, namun yang sering dilantangkan oleh kelompok Salafi mengatakan bahwa sholat nariyah ini ada mengandung kesyirikan. Padahal di sini tidak ada satupun redaksi yang mengajak kepada kesyirikan. Ya. Nah, paling tidak ada beberapa kata yang ini yang sangat dibenci oleh Salafi Wahabi atau yang dianggap redaksi ini mengandung kesyirikan. Padahal kita tahu yang namanya sholawat ini adalah dalam bentuk perantara atau wasilah, bukan tujuan utama kita untuk mengkultuskan atau menuhankan Nabi Muhammad, tapi wasilah perantara dengan kita memuji Nabi Muhammad SAW. Nah, jelas dari hukum awal atau hukum asal sholawat ini hukumnya diperbolehkan, baik itu sholawat yang dibuat oleh Rasulullah maupun dibuat oleh para ulama. Kenapa demikian? Kenapa para ulama membuat sholawat yang tidak sebagaimana persis diajarkan oleh Rasulullah? Karena memang tidak ada larangannya. Kalau kita mencari dalil larangannya, tidak mencari dalil perintahnya untuk membuat sholawat, karena kita tahu aktivitas sholawat ini bukanlah ibadah mahdhuh, bukanlah termasuk rukun Islam. Artinya terserah kreativitas manusia mau membuat sholawat atau pakai redaksi dari Rasulullah SAW. Kita baca berapa jumlahnya, dimanapun, kapanpun, ya sampai kapanpun kita membaca sholawat, berapapun jumlah yang kita baca, di tempat manapun kita baca, sholawat apapun yang bisa kita hafal, maka itu hukumnya boleh dan tentunya akan mendapatkan pahala. Otomatis langsung mendapatkan pahala. Karena ibadah yang paling ringan, paling mudah, yang paling sudah pasti akan mendapatkan pahala adalah sholawat. Bahkan agungnya sholawat ini, bahkan Allah dan para malaikat juga bersholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Sebenarnya sholawat nariyah ini tidak ada sama sekali ada unsur kemusyrikan. Hanya saja mungkin karena kelompok Salafi Wahabi ini tidak memahami redaksi bahasa Arab, ya tidak mengetahui kaidah nahwu sorof, ya tidak mengetahui kaidah bahasa Arab, sehingga dia sedikit-sedikit teriak bid'ah atau musyrik. Kalau kita kaji lebih dalam, ini ada beberapa redaksi yang itu dipersoalkan oleh kelompok Salafi Wahabi. Di antara redaksi tanhalu bil uqadu, kemudian redaksi wa tanfariju bil qurabu, kemudian waktu qudamil hawaiju, yang ketiga, kemudian yang keempat waktu nalu bihir raghaib. Nah, redaksi inilah yang kemudian paling ditakuti Salafi Wahabi. Tanhalu bihil uqadu, segala ikatan dan kesulitan bisa lepas karena Nabi Muhammad SAW. Benarkah demikian? Benar. Ya, tapi tentunya semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu Rasulullah ini hanya sekedar wasilah, sekedar perantara. Kita bisa masuk surga karena syafaat Rasulullah. Syafaat Rasulullah itu juga jelas itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya ketika kita minum obat, memang segala yang menyembuhkan adalah Allah yang pemberi obat, tapi untuk kita sembuh kita tidak ujuk-ujuk minta langsung kepada Allah. Kita butuh ikhtiar atau usaha, yaitu dengan meminum obat, baik itu pil, kapsul, ataupun sirup dan sebagainya. Nah, itu. Watang fariju bil kurabu, segala bencana bisa tersingkap dengan adanya Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, watuqda bil hawa'i, segala kebutuhan dikabulkan tentunya atas karena Nabi Muhammad, atas izin Allah. Watuna bil rawaib, segala keinginan bisa didapatkan dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini faktor utama satu-satunya penyebab itu semuanya tentunya bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hanya perantara. Karena dia adalah kekasih Allah, maka wajar jika di sini Nabi Muhammad sebagai kata kunci untuk dikabulkan segala apa yang kita hajatkan.
Rasulullah adalah manusia yang agung, dicipta oleh Allah, Tuhan yang Maha Agung, dan juga diturunkan kepada beliau yaitu kitab yang agung, yaitu kitab Al-Quran. Ya. Nah, ini hanya sekedar persoalan bahasa saja yang tidak dipahami oleh kelompok Salafi Wahabi. Kalau kita umpamakan, ya kata tanhalu adalah bentuk fi'il mudhari. Dasar kata inhalla dalam bentuk madhinya ya mengikuti wazan dari in fa'ala yang memiliki fungsi atau faedah, yaitu limutawa'ah fa'ala, dampak dari fa'ala, artinya dampak dari pelaku utama atau dampak dari fi'ilnya, ya pelaku utamanya, ya tentunya bukan Rasulullah. Rasulullah adalah sekedar sebagai perantaranya, ya. Contohnya dalam kaidah bahasa Arab, kasaratul zujaja fankasaro. Saya memecahkan kaca maka pecahlah kaca itu. Ya, kasaratul zujaja fankasaro. Ya, maka kaca pecah itu adalah karena perbuatan saya, karena saya yang memecahkan kaca. Ya. Kaca itu pecah bukan karena tiba-tiba, tapi karena saya yang memecahkan kaca. Ya. Contoh lain, ya halallahul uqada fanhallat. Allah telah melepaskan beberapa ikatan, maka lepaslah ikatan itu. Ya, ikatan itu lepas karena Allah yang melepaskannya. Ya. Nah, jadi jelaslah bahwasanya pelaku utamanya bukanlah Rasulullah SAW, tapi semuanya adalah Allah. Sebab musabab semuanya Allah. Tapi di sini artinya Rasulullah sebagai wasilah atau perantara saja, karena semuanya itu atas izin Allah. Tapi kenapa kau memilih Rasulullah sebagai perantara? Karena dia adalah kekasih Allah, Nabi yang mulia. Ya. Ya. Nah, jelaslah bahwasanya tanhalu bil aqladu, Nabi Muhammad melepaskan ikatan itu tentu adalah bukan pelaku utamanya. Ya, tapi di situ hanya sekedar perantara, karena Allah lah yang penyebab utamanya. Ya. Seperti dalam kalimat doa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah ikatan kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Jadi tetaplah bahwasanya kita minta utamanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah hanya sekedar perantara sebagai wasilah kita semuanya. Tanfariju bil qurabu. Ya. Nah, ini redaksi yang kedua. Ya, segala bencana tersingkap dengan adanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad ini sebagai perantara untuk tersingkapnya segala bencana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama, ya, faedahnya yaitu limutawa'ah fa'ala, ya, sebagai dampak dari perbuatan fa'ala, atau yaitu Allah Subhanahu wa taala pelaku utama atau fa'ilnya, ya. Nah, tanfariju ini adalah fi'il mudhari, fi'il madhinya adalah in faraja, ya, mengikuti wazan in fa'ala. Ya, berarti dampak dari fa'ala, dampak dari fa'il, yaitu dampak dari perbuatan Allah itu tadi. Kemudian maka tersingkaplah segala bencana karena Allah yang melepaskan itu semuanya dengan perantara Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Ketika redaksi kata tanfariju bil qurabu ini padahal redaksi yang sebenarnya adalah farajallahul quraba fam faraja, maka Allah lah yang mencegahkan segala bencana, fam faraja, maka tersingkaplah, maka hilanglah. Ya, nah itu. Tuqda bil hawaij yang ketiga, ya, fi'il mudhari tuqda, ya. Ini hawaij adalah segala hajat-hajat, ya. Berarti redaksi sebenarnya adalah yaqdiyallahul hawaij. Allah mengabulkan kebutuhan-kebutuhan. Jadi melalui perantara Rasulullah, tapi hakikatnya yang mengabulkan segala kebutuhan itu, segala hajat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena artinya adalah yaqdiyallahul hawaij. Ya, maka dihilangkan di situ ya kata al-hawaij sebagai naibul fa'il atau pengganti fa'il. Ya. Nah, ini sehingga dipakai redaksi tuqda bihil hawaij. Kemudian redaksi yang keempat, ya, tunalu bihir raghaib. Ya, ini sama dengan redaksi tuqda bihil hawaij. Ya. Ya, tunalu bihir raghaib, ya, yang memberikan atau mengabulkan segala keinginan. Ya. Ya, segala keinginan itu bisa terkabul atau bisa tercapai, bisa didapatkan karena Nabi Muhammad SAW sebagai perantara. Ya, jadi di sini Rasulullah sebagai kata kunci karena dia adalah kasih Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pelaku utamanya. Rasulullah tadi karena dia hamba Allah, tentunya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, dari beberapa redaksi di atas jelaslah bahwasanya di sini Rasulullah hanya sebagai tempat untuk tawasul atau sebagai perantara. Ya. Apakah boleh tawasul kepada Rasulullah SAW yang sudah wafat? Bila sudah wafat, boleh saja. Walaupun beliau ini wafat dalam arti adalah berpindah alam dari dunia ke alam kubur, tapi beliau sejatinya tidak wafat. Ya, beliau masih hidup, hanya kita saja yang tidak mengetahuinya. Ya. Rasulullah tetap akan menjawab salam-salam kita. Bahkan dalam banyak riwayat Rasulullah hadir ketika dibacakan mahal qiyam atau dibacakan sholawat, akan menjawab sholawat orang yang hidup. Rasulullah mendengar sholawatnya. Ya, Rasulullah mendengar sholawat orang yang memanjatkan sholawat kepada beliau, yang memuji nama beliau, menyebut nama beliau. Ya, insya Allah dengan kita memahami dari beberapa redaksi di atas, ya, baik itu redaksi tanhalu bil aqladu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir rawaib, 4 redaksi itu sama-sama tidak ada sedikit pun yang mengandung kesyirikan. Ya, itu semuanya perantara saja Rasulullah. Ya, karena hakikatnya apa yang kita panjatkan, apa yang kita harapkan tadi, itu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengabulkannya. Dan halu bil aqladu, segala ikatan dan kesulitan bisa lepas, itu semuanya atas izin Allah. Tanfariju bil qurabu, segala bencana bisa tersingkap dengan perantara Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bil hawaij, segala hajat itu terkabul dengan perantara Rasulullah, tentunya Allah yang mengabulkan semua. Wa tunalu bir rawaib, segala keinginan bisa didapat, bisa diperoleh, itu semuanya atas izin Allah dengan perantara Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqamah dalam mengamalkan sholawat nariyah, tidak ragu lagi. Maksudnya sholawat nariyah tidak mengandung kesyirikan. Ya, justru harus kita amalkan agar segala apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau pakai hitungan berapapun, tentunya sholawat akan tetap berpahala. Semakin banyak diulang-ulang, semakin sering kita baca, tentunya akan mendapatkan pahala. Ya, siapa yang membaca 1 kali sholawat, maka akan mendapatkan 10
balasannya 10 ganjaran atau 10 kebaikan insyaallah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa istiqamah dalam mengamalkan sholawat nariyah dan kita bisa menggali, mendapatkan fadilah keutamaan-keutamaannya. Segala hajat kita, hajat dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kesalahan. Ya, sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.